Assalamualaikum. Salam. Ini saat ini saya bersama Faisal Rifai. Ini Mas Faisal, kalau boleh tahu Mas Faisal usianya berapa ini? 33 Pak. 33. 33. Ini kerjanya di mana Mas Faisal? Kerjanya di rumah sama di atas sepeda Pak. Loh, Mas Chandra kok melu guyu ini Mas? Nggak punya pekerjaan, kerjanya sepedaan. Ini kita mau bincang-bincang sama Mas Faisal pengalaman persiapan Bentang Jawa kemarin ya. Lo Bentang Jawa itu memang sudah dipersiapkan atau sebelumnya Mas Faisal? Iya Pak, udah persiapan memang. Kira-kira persiapannya berapa bulan itu? Sekitar 6 bulan berarti ya. 6 bulan persiapan Bentang Jawa. Iya, sekitar 6 bulan. Persiapan yang skala prioritasnya apa? Cuma latihan goesnya atau latihan tidur atau latihan makan? Latihannya dibagi sesi Pak. Jadi ada yang goes pagi, goes siang, sama goes malam. Tapi enggak setiap hari, maksudnya misalkan dalam minggu ini lebih banyak pagi hari, terus minggu depan di siang hari, minggu depan lagi latihannya Malam hari. Jadi, Itu durasinya berapa jam? Misalnya untuk pagi durasi berapa jam? nggak tentu sih Pak. Nggak tentu. Nggak tentu. Aku biasanya ya sekitar 2 jam sampai 4 jam aja. 2 jam sampai 4 jam. Kalau siang habis zuhur atau habis asar? Habis zuhur. Habis zuhur. Itu kalau siang biasanya cuma 50 kilo, berarti sekitar 2 jam. Nggak 2 jam. Kalau malam? Malam tergantung Mbak. Kalau di rumah lagi bisa tak tinggal, gue sekarang jam 12 malam, kadang jam 12 malam. 12 malam biasanya. Piye Mas Chandra 12 malam? Piye bro? Jam 12 malam latihan piye Mas Pinten? Nggak dapat izin Pak. Jam 12 malam? Kelon Pak. Dapat izin nggak? Oh kelon. Waduh. Wah. Ini Jarang kalau malam. jam 12. Itu kalau malam durasinya berapa jam latihan? Biasanya subuh udah nyampe rumah. Sekitar Subuh? Jam 4 berarti sekitar ya. Sebelum 4 jam. subuh yo. Iya. Oh ini bisa untuk pelajaran teman-teman kalau mau ikut Bentang Jawa atau Goes Ultra, latihannya dibagi 3 sesi, pagi, siang, malam. Nah, yang paling lama waktunya malam, Betul. ya toh, full. Lalu untuk proses makan itu di jalan gue sambil makan atau berhenti Sal? Nggak tentu juga Pak. Kadang aku kalau ada warung, maksudnya kalau ada jam-jamnya makan siang, terus perutnya udah lumayan lapar, biasanya aku berhenti rada lama makan besar. Tapi kalau cuman di jalan yang sekiranya jarang warung, aku udah nyetok, emang udah stok makanan kayak sosis, terus ada arem-arem atau apa yang di pinggir jalan aku bisa temuin, itu aku pasti nyetok. Oh yang kamu bawa arem-arem juga Ya arem-arem, sama sosis? sosis. Oh kalau yang bangsa yang makanan-makanan supermarket itu enggak ya? Ya kadang-kadang beli di minimarket itu beli ya itu sosis atau enggak yang apa tuh onigiri. Oh, Tapi kan kalau di daerah-daerah jarang minimarket Pak, adanya warung-warung di pinggir jalan tuh pasti kalau nggak roti ya jajanan pasar gitu. Lalu untuk tidur, latihan tidurnya gimana? Lo kan perlu lo latihan tidur bro, ya toh perlu. Kalau nggak bisa memanajemen tidur, kayak siapa itu Udin kemarin katanya ngantuan. Kemarin si Udin itu kurang ngopi. Gimana kalau latihan tidurnya? Pasti ngantuk ya, pasti ngantuk Pak. Tapi dari sebelumnya emang dulu kan aku sering virtual race kan, jadi udah biasa begadang. Jadi tidur cuma 3 jam atau 4 jam paling lama, habis itu udah jalan lagi. Oh sehari itu 4 jam 3 jam. Latihannya gitu. Tapi nggak tiap hari kayak gitu. Jadi makanya latihannya pagi, siang, sama malam itu untuk penyesuaian badan. Terus, kalau pas malam itu kan otomatis habis subuh kadang aku tidur lagi. Tidurnya itu cuma 2 jam. Gitu. Nah, jadi latihan tidurnya pas latihan malam itu. Oh. Ya sekalian. Jadi memang sudah dipola ya tidurnya itu ya. Oh, untuk ikut di Bentang Jawa. Lalu adaptasi setelah Bentang Jawa juga bisa normal lagi tuh tidurnya. Belum. Apa malah
Beleng. Kadang kebangun terus Pak. Bangun terus. Oh, toh. Bangun terus malahan. Kadang jam 3 bangun, ntar lanjut tidur lagi atau habis subuh baru tidur lagi. Oke. Lalu untuk yang tidak kalah penting ini, manajemen ibadahnya gimana? Aku di ini Pak, di jamak semua. Jamak semua. Oh ya kan musafir ya toh? Iya. Di tapi, jamak. Nah, kebetulan kan kemarin nggak ada hujan. Nggak ada Biasanya hujan. Kalau hujan aku kodok semua. Jadi aku gantinya pas kiranya udah nggak hujan, biasanya di maghrib atau isya sekalian tak. Ya. Tapi kan nggak di jamak 5 waktu toh? Bisa kok. Kan setidaknya maghrib isya, Iya. zuhur asar itu kan pasti ya Sal ya. Jadi Iya. bisa efektif waktunya ya. Iya Pak. Oke. Kemudian setelah itu dari start itu hari apa itu Sal? Dari Minggu. Minggu di Pantai Anyer. Saya Carita. Pantai Carita. Di Pantai Carita Minggu. Itu hari pertama kamu full goes berapa jam? Nggak ingat Pak. Pokoknya aku baru istirahat itu jam setengah 8 pagi. Di kilometer 460 ke 400 Iya. 470 Iya udah ngelewatin CP1 itu. udah lewati CP1 ya. Berarti hampir 24 jam itu ya, lebih ya. Udah lebih Pak. Kan start jam 5.30. Oh, lalu istirahat jam 8 pagi Iya. esok harinya. Iya biasa. Berarti lebih kurang itu sudah 28 jam. Iya, Nggak tidur 28 jam toh. sekitar segitu ya. 28 jam nggak tidur. Habis itu baru tidur. Tidur cuma 3 jam kayaknya itu. 3 jam. Habis zuhur aku lanjut berangkat lagi. Nah, untuk hari pertama itu ada keluhan nggak? Misalnya lecet atau Aman semua sih Pak. hari pertama masih aman, 28 jam aman. Kemudian hari kedua itu kan habis tidur jam 8 pagi. Lalu bangun jam berapa? Jam 11 kalau nggak salah. Jam 11 berarti 4 jaman ya kamu tidur ya. Siang tidurnya ya. Iya 3 jam. Jadi bukan malah tidur malam tapi tidur siang ya. Iya tidur pagi. Tidur pagi. Jadi tidur siang sampai jam Tapi 11. kan sampai penginapan itu nggak langsung tidur. Nyuci jersey dulu. Oh. Terus apa namanya? Oh nyuci jersey, jemur. Iya nyuci jemur. Tapi nggak cari laundry toh? Enggak Pak, langsung pakai di kamar mandi pakai sabun. Oh langsung dipakai lagi. Sabun mandi Jemur dulu. dikit. Enggak, aku bang bawa ganti. Oh iya Terus iya. tak jemur, habis itu kalau pas berangkat kering, kita masukin tas, habis itu berangkat lagi. Itu hari pertama tadi ya. Lalu hari keduanya berangkat jam 11. Jam 12. Jam 12 ya habis zuhur. Habis zuhur, habis sholat, kamu berangkat kira-kira berapa jam untuk hari kedua? Berapa jam itu ya? Full kayaknya itu sampai malam. Full sampai pagi lagi. Iya kayaknya. Sampai pokoknya aku baru tidur lagi itu sekitar di daerah setelah Tegalombo, kemana tuh? Ya? Galombo. Iya, setelah Tegalombo, udah masuk Jawa Timur tuh. Loh hari kedua? Belum. Hari kedua masih Jawa Tengah kamu. Iya. Cilacap mestinya. Cilacap Kebumen. Oh ya, itu aku nyampe Cilacap malam. Malam kan? Malam. Tapi itu masih belum tidur, Pak. Belum tidur. Belum tidur. Lanjut berarti itu. Lanjut lagi. Nah. Pokoknya aku tidur lagi tuh di sebelah Tegalombo. Berarti hari ketiga itu. Iya toh? Iya. Hari ketiga masuk Jawa Timur baru tidur lagi. Baru tidur ya. Wah, ngeri. Racing Pak, spiritnya Oh iya, tidur lagi. nggak menikmati pemandangan. Itu hari pertama, kedua, ketiga tidak ada masalah dengan badanmu. Nah, ada, Pak. Oh, pas nyampe Malang tuh hari keberapa ya? 4 itu. Ya, pokoknya mulai dari Malang, masuk Malang itu mulai apa? Lecet Lecet. malangannya. Selangkangan lecet, mana lagi? Itu aja. Itu aja. Kaki, sepatu enggak? Kaki enggak. Tapi ya masih dalam apa ya? Tahap bisa ditoleransi lecet. Mulai nggak tahannya itu pas di hari terakhir tuh, di hari keempat itu di Lumajang.
Oh. nggak kuat. Lah untuk apa? Seperti kamu punya rasa was-was nggak ketika saya nanti diselip atau saya harus nyelip itu punya target gitu nggak? Saya harus menyalip ini, apa mungkin kepikiran saya kesalip ini gitu. Jadi kamu punya apa spirit atau punya semangat untuk Targetku gaspol terus gitu apa gimana? target dari awal emang di skill besar, makanya aku manage istirahatnya ya sebentar banget untuk tidur. Terus target akhirnya tercapai. Pas nyampe Ranupane itu aku posisi berapa dia? 4 atau 5 kalau nggak salah. Ya bareng sama Om John, Nelson sama Mufti. Oh ya ya ya. Dari situ aku udah niatnya mau turun duluan biar dapat posisi 4 lah nih, 4 gol. Tapi ternyata suhu pada saat itu dingin banget Pak. Di Ranupane. Di Ranupane itu sampai 4 derajat. 4 derajat. 4 derajat. Wah dingin turun. banget. Iya, jadi aku nggak berani turun. Terus akhirnya Itu posisi pagi ya? setengah 12 malam. Setengah 12 malam. Setengah 12 malam tuh aku masuk pokoknya sekitar suhunya 6. Setelah aku makan minum turun 5. Jadi 5 derajat. Terus udah siap-siap mau turun, kok jadi 4 derajat. Akhirnya nggak jadi turun. Oke. Istirahat jam 3 berangkat. Oke. Ternyata jam 3 malah 2 derajat. sampai 2 derajat. 2 derajat. Akhirnya aku nggak berani turun Suhu dan freezer, akhirnya Pak. pagi turunnya pas terang. Dari situ karena nggak bersih-bersih dan apa sih namanya cuci-cuci lah. Ya. Pas turun itu ya lecetnya kambuh lagi, akhirnya nggak tahan. Lecetnya itu sebenarnya karena kotoran ya. Mungkin ya Pak, karena bakteri kan. Gesekan kalau kotoran ya? ganti dip itu Oh, lebih apa ya? Lebih nyaman. lebih nyaman ganti bib. Karena ini nggak ganti, terus kondisinya Basah ya mungkin ya? juga dingin di atas Ya. kayak nggak berani. Situ salib lah akhirnya sama Om John. Saya sama Om John. Tapi setelah dari Ranupane turun kan sudah nggak ada masalah toh. Sudah biasa ceritanya ya. Iya. Ya biasa. Mau tanya apa ini Mas Minton? Keren sih, saya Hah? ngefans sama Mas Faisal. Oh jelas. Lu kamu mau tanya apa Blu? Aku sudah salut sama Nggak ada pertanyaan apa-apa, kamu nggak Saya pengen belum gitu? siap pengen ikut Pak. Belum siap ini. Mas Chandra pengen tanya apa? Doanya istri didoain apa kan setiap hari itu kan komunikasi sama istri anak kangen gitu apa gitu Gimana, Sal? wes was Ya itu Pak. Komunikasi sama orang rumah gimana? Harus ada yang ditinggalin dulu Pak. Ada yang ditinggalin dulu? Dikasih sangu dulu. Loh Mas, cari sangu dulu, ninggalin sangu dulu, baru kamu dapat izin. sangunya berapa Oh, modalnya untuk bentang Jawa kan kita juga misal pengen oh. Oh di jalan. Kalau di jalan perjalanan itu kamu keluar uang berapa Sal untuk sponsor tanpa sponsor untuk jajan macam-macam? Total 4 hari itu kemarin aku habis berapa ya? 3 juta kayaknya. 4 hari di perjalanan, Iya. habis 3 juta. Ya kan untuk makan, terus untuk penginapan, terus lebih banyak dimakan minum sih Pak. Makan sama penginapan. Oh, 3 juta Mas. Itu 2 juta istri 1 juta 6 enggak juta, kan Pak. pendaftaran dulu, pendaftaran berapa Sal? Pendaftaran 3 juta. Pendaftaran 3 juta. Lalu untuk di jalan 3 juta. 6 toh berarti. 3 juta tuh udah sama ini Pak, kayak tiket pulang, tiket berangkat. Oh, terus makan. berarti Jogja ke Pantai Carita. Lalu Banyuwangi cari Jogja. Iya. Udah termasuk itu. Termasuk itu. Sama Oh. penginapan di hari terakhir. Penginapan hari terakhir 3 juta. Berarti lebih kurang total itu keluarnya 6 juta ya saya. Dengan pendaftaran ya. Ya, sekitar segitu. Pendaftaran ini Mas 6 juta. Ini gali bojo ya. Ya 6 juta harusnya. Ya udah 12 lah. Hah? 12 juta Oh, oh. Gimana Bro tadi mau ngomong apa Bro? Aku tanya kan
perjalanannya kadang malam lewat hutan itu. Oh. Untuk menjaga kayak jaga diri begitu, itu boleh bawa senpi, senjata tajam atau senjata api. Bawa senpi? senjata Malah berat toh, Bro. Kamu tau nggak bawa senpi gimana, Bro? Bawa apa ke Pak? Senjata Apa? Kita melewati daerah rawan yang banyak Ada yang jagain enggak? Itu ada nggak yang ada boleh bawa gitu kah atau gimana? Nah, gimana Sal? Bawa senpi ya katanya? Enggak ya? Aku kurang tahu deh kalau, tapi Kurang. kalau untuk jaga diri kayaknya ya jangan boleh aja sih kayaknya. Cuman aku nggak tahu peraturannya kalau itu boleh apa enggak. Harusnya sih boleh ya buat jaga Ya diri. boleh ya. Kalau misalnya gangguan-gangguan makhluk-makhluk supranatural ada nggak, Sal? Enggak sih Pak, cuman emang di daerah Tegalombo itu mungkin karena udah capek sama udah ngantuk di daerah itu Pak, kayak Tegalombo itu kan setiap habis belokan itu rumahnya sama Pak, posisi letak rumah, posisi pos satpam, masjid itu hampir sama semua. Jadi setiap lewat situ aku kayak kok nih nggak nyampe nggak di sini terus, aku ngerasa kayak gitu terus. Oh, gitu. Galu mungkin ya. Tapi emang daerah Lagian hantu juga males gangguin orang capek. Ya toh? apa namanya? Ada. Sama ini Pak, karena kan nuansanya 17 Agustus kan. Oh. Jadi semua rumah tuh Bias ya. iya hiasannya Hias. sama semua, lampu, warnanya ya. Jadinya kayak kok Berasa Iya. kayaknya lama banget di sini. Oh. Tahun depan ikut lagi. Karena kalau ada rezeki ikut lagi. Ikut lagi. Tapi Mas Faisal ini kan kelasnya kelas hobis. Bisa 106 jam itu istimewa loh. Itu untuk daftar ada klasifikasinya, kualifikasi apa boleh sembarang kita daftar? Apa harus ikut ini dulu, harus lolos ini dulu? Boleh. Siapa aja boleh daftar, tapi kan nanti Dites. ada tim apa sih seleksinya. Nah itu. Tim seleksinya dilihat dari riwayat serapannya, pernah wes jarak jauh apa enggak, terus pernah enggak wes di atas 200 kilo, 400 kilo itu pernah atau enggak, dilihat juga, nanti dipantau. Itu sama kalau yang aku pahami sih cerita apa yang mau apa ya, bukan yang mau kita angkat tapi kenapa sih mau ikut Bentar Jawa, nah itu ada sesuatu yang harus dijelaskan sama panitia, nanti panitia yang nyari itu. Itu harus jujur, Bro. Jadi nggak boleh misalnya speedometer kamu nunutin taksi atau Gojek suruh muter 2 hari kan sih 200 kilo lebih ya. Tahu-tahu di download kan mesti per hari kan mesti 200-300 loh. Nggak boleh gitu, Bro. Oh. Saya baru mau kepikiran begitu ya. Ayo mau pikir. Oh, tapi sebagai kesimpulan Sal, apa yang kamu dapetin secara kepuasan atau secara fisik atau secara pengalaman apa saja yang paling berkesan di 1500 Bentang Jawa ini? Kalau di tahun ini emang aku udah niat apa ya, memperbaiki waktu yang di tahun lalu Pak. Tahun lalu itu aku soalnya pas hari terakhir finishnya. Nah di tahun 2024 ini aku pengen waktunya lebih cepat, terus ya akhirnya tercapai. Oh, jadi tingkat kepuasannya karena kamu bisa banyak mangkas waktu di tahun ini ya? Iya betul. Lebih Oke. cepat dari tahun lalu. Itu aja? Itu aja Pak. Oke. Oke, sekali lagi selamat buat Faisal Rifai yang sudah sukses melakoni Bentang Jawa dengan finish ke-6 waktu yang ditempuh 106 jam 30 menit. Oke, selamat Faisal. Alhamdulillah, semoga barokah. Terima kasih Mas Faisal. Ya. Kita lihat sepedanya. Ini sepeda Faisal yang dipakai untuk Bentang Jawa. Tidak ada yang dirubah sama sekali ya, Sal? Tidak ada yang dirubah sama sekali ya? Nggak ada. Jadi hanya stemnya saja yang dibalik. Ini kalau kemarin pas Bentang Jawa dibalik, jadi nggak capek, nggak nunduk. Ini dipakai untuk rutinitas labu brutal. Nah, sepeda yang dipakai Faisal untuk Bentang Jawa kemarin menggunakan Polygon Helios A7 dengan disc brake. Kemudian ini
menggunakan groupset 105. Oke, demikian sedikit cerita-cerita tentang Bentang Jawa oleh Faisal Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.